Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sailinihlah NIM 11, kemudian Malica Sofia Zen NIM 12, dan Putri Nurhandayani NIM 15. Di sini kami akan memaparkan materi ke-6 mengenai perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, konsep dasar perencanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian menurut Sirojuzilam dan Mahali, perencanaan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud yang pertama, meningkatkan efisiensi dan rasionalitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas. Dan yang ketiga, merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Konsep dasar perencanaan meliputi yang pertama, suatu proses. Ini berarti perencana melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain mengidentifikasi masalah dan mencari alternatif untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, pengalokasian sumber daya. Ini berarti perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah rencana. Keterbatasan sumber daya merupakan faktor penting bagi kehadiran perencanaan untuk mengalokasikan sumber daya dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Ini mengandung arti bahwa perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang terbentuk pasti ingin mencapai sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang, terutama dalam perspektif waktu yang lebih lama. Sebuah organisasi mempunyai impian atau visi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Untuk mencapai impian tersebut, maka dibutuhkanlah perencanaan yang strategis. Perencanaan ini tidak saja berlaku untuk organisasi profit atau swasta, tetapi juga berlaku untuk organisasi non-profit, misalnya pemerintahan. Seperti sekarang ini yang umum dipraktekkan di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, setiap organisasi pemerintah harus menyusun sebuah rencana strategis, di mana rencana strategis tersebut di dalamnya menetapkan sebuah visi bersama yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, masa depan. Ini berarti bahwa dalam melakukan perencanaan harus mempertimbangkan waktu. Berapa lama sebuah rencana ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu? Apakah perencanaan dilakukan untuk tujuan 1 tahun, 5 tahun, atau 20 tahun? Dengan demikian, tujuan perencanaan ditetapkan untuk di masa yang akan datang. Implikasinya adalah bahwa perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, kemudian penjadwalan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dan yang ketiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malica Sofia Zen, NIM 1950510012. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai jenis-jenis perencanaan daerah dan tantangan pembangunan daerah. Yang pertama, jenis-jenis perencanaan daerah. Jenis-jenis perencanaan daerah itu ada 5. Yang pertama, RPJPD.
singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perencanaan daerah yang disusun dalam spektrum jangka panjang yaitu 20 tahun masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Yang kedua adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perencanaan daerah yang disusun dalam spektrum jangka panjang yaitu 5 tahun. Yang ketiga, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang bisa disingkat Renstra SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Yang keempat adalah RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah. RKPD wajib disusun oleh daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang kelima adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Yang selanjutnya adalah materi mengenai tantangan pembangunan daerah. Yang pertama adalah konsolidasi otonomi daerah. Yang pertama, masih rendahnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik dalam hal manajerial maupun dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas kinerja kelembagaan. Yang ketiga, masih rendahnya kualitas proses perencanaan dan pengendalian pembangunan antar daerah maupun dengan pusat. Yang keempat, belum sempurnanya syarat pembukaan daerah otonom baru. Yang kelima, masih rendahnya pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan kemampuan keuangan daerah. Yang keenam, masih rendahnya kemampuan daerah menarik investasi. Yang ketujuh, masih rendahnya kemampuan teknis anggota DPRD. Dan yang kedelapan, masih rendahnya pelayanan publik. Kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, belum lengkapnya perangkat pelaksanaan terutama peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai UU nomor 29 tahun 1999 dan belum sejalannya peraturan kegiatan sektoral dengan semangat otonomi daerah. Yang kedua, rendahnya kualitas dan kapasitas teknis aparatur daerah. Yang ketiga, belum lengkap dan memadainya sarana dan prasarana. Yang keempat, belum optimalnya partisipasi organisasi non-pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, masih rendahnya kemampuan pengelolaan dan kapasitas keuangan daerah dibandingkan dengan tanggung jawabnya yang semakin besar, terutama untuk daerah-daerah pemekaran baru, daerah perbatasan, dan daerah yang sumber daya alamnya terbatas. Selanjutnya adalah tantangan pengembangan wilayah. Yang pertama, masih besarnya kesenjangan pembangunan antar daerah dan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah serta antar desa dan kota yang diperkirakan akan semakin meningkat di era desentralisasi dan otonomi daerah apabila faktor-faktor penyebabnya tidak ditangani secara mendasar. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan. Yang ketiga, masih banyaknya daerah-daerah terisolasi. Yang keempat, menurunkan kesempatan kerja dalam berbagai sektor wilayah-wilayah konflik di beberapa daerah. Yang kendala yang dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM, lemahnya struktur kelembagaan. Selanjutnya, kurangnya konsistensi dan keterpaduan program-program pembangunan maupun berbagai peraturan dan perundangan. Yang keempat, kurangnya keterlibatan masyarakat luas, terutama pihak swasta dan dunia usaha dalam keputusan publik dan pembangunan ekonomi wilayah. Yang kelima, kurang menariknya iklim investasi, khususnya yang menyangkut keterbatasan jaringan prasarana dan prasarana wilayah, keterbatasan akses pada modal atau kapital, dan masih kurangnya insentif fiskal, khususnya kawasan timur Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga.
Selanjutnya, saya Putri Nurhandayani, NIM 15, akan menjelaskan mengenai tahapan rencana pembangunan daerah. Tahapan rencana pembangunan daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pada pasal 4, di mana rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Ketiga rencana pembangunan tersebut disusun dengan 4 tahap. Berikut adalah tahapan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang pertama, pada tahap rancangan awal, penyusunan rancangan awal, Bapeda menyusun rancangan awal RPJPD, di mana RPJPD provinsi memuat visi misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP nasional. Sedangkan RPJPD Kabupaten memuat visi misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP nasional dan RPJPD provinsi. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD ini, Bapeda meminta masukan dari satuan kerja perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah tahap musrenbang, pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan. Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJP. Pelaksanaan musrenbang ini sendiri ditetapkan oleh kepala daerah. Selanjutnya masuk pada tahap ketiga, yaitu perumusan rancangan akhir. Pada tahapan ini, rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang. Rancangan hasil RPJPD dirumuskan paling lama 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Yang terakhir adalah tahap penetapan rencana. Pada tahap terakhir ini, DPRD bersama kepala daerah membahas rancangan peraturan daerah tentang RPJPD. RPJPD tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan menteri. Setelah itu, gubernur menyampaikan peraturan daerah tentang RPJPD provinsi paling lama 1 bulan kepada menteri, sedangkan bupati menyampaikan peraturan daerah tentang RPJPD kabupaten paling lama 1 bulan kepada gubernur dengan tebusan kepada menteri. Selanjutnya, gubernur dan bupati menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD-nya masing-masing kepada masyarakat. Nah, setelah RPJPD ini ditetapkan, selanjutnya masuk pada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, di mana RPJMD ini merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional, sedangkan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, merupakan penjabaran dari RPJMD. Rencana kerja pemerintah daerah disusun selaras dengan rencana kerja pemerintah. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.